Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan kaidah yang keenam, yang mana atau kaidah yang kelima yang telah kita sebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha di ayat ke-61, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Yang mana kaidah ini itu mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan kedustaan, karena kedustaan itu tidak mendatangkan kecuali keburukan. Ya, jadi tidak ada itu bohong sama dengan baik. Yang ada bohong itu sama dengan buruk. Ya. Jadi kedustaan itu mendatangkan keburukan. Ya. Dan telah beliau sebutkan di sini berbagai bentuk model kedustaan, di antaranya adalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah bersumpah dengan atas nama Allah, kemudian dia mengingkari apa yang dia ucapkan, kemudian menghalalkan yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Atau dia bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang lain adalah berfatwa tanpa dibekali ilmu, menjawab agama, menjawab syariat, tapi tidak berdasarkan dengan ilmu agama, menjawab sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Menjawab sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, kalau kita dalam beragama itu tidak boleh memakai hawa nafsu, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan yang lalu, bahwa bagaimana hukum mendoakan orang keburukan, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa kita mengatakan tidak boleh? Karena kita menjawab pakai perasaan. Masa orang Islam begitu? Ya kan? Masa orang Islam begitu? Kan orang Islam akhlaknya. Ternyata dalam agama boleh. Bedakan antara boleh dengan yang mana yang afdol. Kalau yang mana yang afdol, ya yang afdol memaafkan. Tapi boleh kalau dia dizolimi, dia doakan keburukan kepada orang yang tahu dia pernah disakiti hatinya, maka itu hukumnya boleh. La yuhibbullahul jahra bis-su'i illa man zulim, kata Allah. Allah tidak menyukai doa-doa keburukan kecuali orang yang terzolimi. Kalau terzolimi, dia boleh mendoakan keburukan untuk yang pernah menzolimi hatinya, ya. Dan itu hal yang dibolehkan dalam agama, ya. Kemudian juga di antara hal yang lain adalah bagaimana kisah yang beliau telah sebutkan, ya. Ada kisah seorang wanita yang bercerai, kemudian menginginkan laki-laki yang dia inginkan ternyata tidak tercapai, ya, karena dia telah menyebarkan fitnah sesuai dengan keinginannya, dengan harapan bahwa laki-laki itu pisah dengan istrinya, menikahi dia. Ternyata tidak. Yang ada adalah dia mendapatkan penyakit, ya, mendapatkan penyakit kanker darah, ya, sehingga Allah hukum dia seperti itu. Bahkan disebutkan 7 tahun berturut-turut setelah kejadian fitnah itu tidak pernah tenang hidupnya, ya. Setelah 7 tahun dia fitnah, dia gosipi laki-laki itu, 7 tahun itu katanya tidak pernah enak hidupnya, selalu susah, selalu ada masalah, ya. Jadi bahayanya ini menzolimi orang, ya, ya. Jadi ada juga cerita yang lain bahwa ada orang sudah bangun rumah dengan hasil keringatnya, bahkan dia termasuk yang bangun rumah itu secara fisik. Jadi dia yang pasang batunya, dia pasang. Jadi selain dia yang punya dana, si yang punya rumah juga ikut bekerja untuk membangun rumah itu. Tapi diambil alih, ya, karena surat tanahnya belum terbuat, makanya diambil alih kepada orang yang dianggap keluarganya. Kemudian diambillah rumah itu. Diambil rumah itu, ya. Sehingga orang-orang sudah melihat secara kasat mata yang punya rumah ini bukan dia,
Tapi yang punya rumah ini adalah si ini yang punya rumah. Bahkan mereka mengatakan seandainya rumah ini berbicara, maka dia akan menyebutkan bahwasanya kamu bukan yang punya saya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, hari ketika bumi akan menceritakan beritanya. Apa yang terjadi? Selama hidupnya tidak pernah tenang, kena banjir terus, ya, roboh rumahnya satu persatu. Dan benda-benda itu tersakiti kalau ada orang melakukan dosa. Ya, bangunan itu kalau dipakai berbuat dosa itu tersakiti. Ya, tanah yang dipakai untuk melakukan dosa itu tersakiti tanah itu. Ya, maka ini bahayanya kezaliman. Ya, bahayanya kezaliman. Maka jelas sekali Rasulullah SAW bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Bukan satu kegelapan. Az-zulumat itu adalah jamak. Jadi banyak kegelapan pada hari kiamat kelak. Jadi hati-hati menzalimi manusia. Baik. Insyaallah taala para jamaah sekalian, sebelum kita masuk pada pelajaran yang baru, kita akan memurojaah kaidah yang telah kita sebutkan. Baik, kaidah yang pertama, abata wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 83. Yang kedua, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, dan boleh jadi apa yang kau anggap sesuatu yang kau benci padahal itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kau anggap baik adalah buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang, Maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Yang ketiga, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Nah, dan janganlah engkau melupakan kebaikan salah seorang di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kau kerjakan. Surah Al-Baqarah 237. Sebelumnya tadi Al-Baqarah 216. Baik. Yang keempat, balil insanu ala nafsihi basirah. Nah, bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, walaupun dia mengungkapkan alasan-alasannya. Surah Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15. Kaidah yang kelima, wa qad khaba man iftara, dan sungguh mengurugilah orang yang mengada-adakan kedustaan. Surah Toha ayat 61. Baik, ahsantum. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu wasani ashar min kitabi qawaidi qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafs wal hayat al-muallif asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi waz zurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ustadina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala,
Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu taala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kaidah yang keenam, dan perdamaian itu lebih baik. An-Nisa 128. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-qaidatu sadisatu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kaidah yang keenam dalam surah An-Nisa di ayat ke-128. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wassulhu khairun. Wassulhu khairun. Wassulhu khairun. Wassulhu khairun. Mamanawah. Dan As-sulhu perdamaian. perdamaian. Khairun lebih baik. Ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apa itu khairun? Khairukum, sebaik-baik. Kalau khairukum berarti sebaik-baik kalian. Kum itu kalian. Kalau khairuka sebaik-baik kamu. Kalau khairuni sebaik-baik saya. Khairuhu sebaik-baik dia laki-laki. Kalau perempuan khairuha sebaik dia perempuan. Jadi khairun artinya lebih baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wassulhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik. An-Nisa ayat 128. Masya Allah. Dari judulnya ini sudah mendapatkan ketenangan bahwa wassulhu dan perdamaian itu adalah lebih baik daripada kebalikannya, yaitu pertikaian. Nah, ayat ini merupakan salah satu kaidah yang menjadi dasar dan fondasi untuk membangun umat, menjadi alas untuk memperbaiki serta menyatukan yang terserak di antara mereka. Kaidah ini disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan konteks yang terjadi di antara suami istri, yaitu sebuah keadaan dan kondisi yang terkadang menyebabkan kedua pihak saling berselisih dan bertengkar. Dan pilihan terbaik dari kondisi seperti itu adalah perdamaian atau islah. Ini merupakan jalan terbaik bagi kedua belah karena didasari oleh kesepakatan dan keridhaan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. An-Nisa 128. baik. Jadi konteks ayat ini tentang wassulhu khairun dan perdamaian itu lebih baik adalah terjadi untuk suami dan istri. Ini awalnya. Tapi konteks ini bisa digiring kepada persoalan-persoalan yang lain. Makanya ini buku kita disebut dengan kaidah. Apa itu kaidah? Sesuatu yang bisa dipakai di mana saja. Jadi memang ayatnya turun untuk suami istri yang sedang bertikai. Tapi ini bisa dipakai untuk yang lain. Contoh, bos dengan pegawai bertikai, diperbaiki. Ya, ada tetangga yang bertikai, diperbaiki. Ada murid dengan guru bertikai, diperbaiki. Jadi konteksnya umum, ya, konteksnya umum. Makanya disebut dengan kaidah, yaitu sesuatu yang bisa dipakai dalam seluruh persoalan. Nah, di sini konteks yang ayat ini turun untuk suami dan istri yang sedang bertikai. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz. Apa itu nusyuz? Sikap tidak acuh dari suaminya, ya, dicuekin oleh suaminya, tidak dipedulikan oleh suaminya, sudah mulai tidak dipeluk sama suaminya, sudah mulai tidak dikasih nafkah oleh suaminya, sudah mulai didiamkan oleh suaminya, sudah mulai ya tidak satu
tempat tidur, ya. Pergi di ruang tamu suaminya. Nanti sudah mulai lain-lain model-modelnya. Sudah tidak terlalu ya seperti waktu pengantin baru. Apa yang terjadi? Kata Allah, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik. Jadi kalau begitu modelnya, daripada bertikai, nauzubillah, daripada berpisah, nauzubillah, maka adakan as-sulhu. Apa itu? Perdamaian. Coba dengarkan ayat ini. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, walaupun manusia itu egois, walaupun manusia itu tidak mau kalah. Itu asalnya manusia, egois, tidak mau kalah, egonya tinggi. Sohi au khoto. Yang mana tinggi egonya, suami atau istri? Tinggi dua-dua, ya. Tinggi dua-dua. Jadi ini ya di sini Allah menyebutkan manusia itu tabiatnya kikir. Apa maksudnya kikir itu? Maksudnya egois, ya, artinya tidak mau kalah, egonya tinggi, harus dia yang menang dan seterusnya. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap ta'accub, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika suami dan istri bertikai, maka yang paling terbaik adalah yaitu memunculkan rasa damai, ya. Kalau kita dengarkan damai, itu hati sudah tenang, ya kan? Damai itu indah. Damai itu tidak ada musuh, ya. Coba kalau bertikai, lawan kata dari perdamaian kan bertikai, ya. Maka bertikai ini pasti ya, tidak enak, banyak musuh, ya. Kemudian hati sesak, ya. Adapun perdamaian itu sesuatu yang mendatangkan ketenangan, bahkan tidak cukup dengan itu, Allah memberikan pahala karena perdamaian itu adalah ibadah. Ya, perdamaian itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dapat mengatakan bahwa seluruh redaksi ayat yang menyebutkan lafaz islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia, sesungguhnya ia merupakan interpretasi amali, bentuk praktik untuk kaidah yang kokoh dan kuat ini. Di sini kita menemukan kesesuaian dan keselarasan yang lembut, di mana kaidah ini tercantum dalam surat An-Nisa, sementara ayat yang senada juga disebutkan pada surat yang sama, An-Nisa, yaitu firman Allah, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. An-Nisa 35. Di ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 35 itu memberikan solusi. Kalau terjadi memang bertengkar, apa yang harus kita kerjakan? Karena kalau suami istri dibiarkan saja di rumahnya seperti itu, tidak ada mau kalah. Suaminya tinggi ego, istri juga begitu. Suaminya tidak mau dikalah, istrinya juga begitu. Jadi harus ada orang ketiga yang harus mendamaikan. Ya, harus ada orang ketiga yang harus mendamaikan. Bagaimana caranya? Solusinya adalah surah An-Nisa ayat ke-35. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki. Kirimkan seorang hakim dari keluarga laki-laki. Hakim di sini bukan berarti dia harus seorang hakim pengadilan, tetapi orang yang disegani oleh si perempuan. Ya, misalnya omnya, ya, atau siapa, ya, yang disegani oleh si istrinya. Kirimkan dari keluarga laki-laki satu untuk yang ditakuti oleh istri. Begitupun juga dan keluarga hakim atau keluarga seorang hakim dari keluarga perempuan, seorang hakim dari keluarga perempuan. Jadi ada yang ditakuti oleh suami atau yang disegani, misalnya omnya tadi, ya datangkan. Ya, jadi ini berkumpul para om-om, ya, berkumpul para om-om untuk menyelesaikan persoalan ponakannya. Jadi jangan diselesaikan di rumah sendiri, karena piring akan pecah. Ya, jadi harus diselesaikan. Kalau tidak ada ininya, omnya justru menyuruh untuk pisah. Wah, ini bahaya juga. Ya, kadang itu keluarga yang sudah mi matojo.
makedong, matetong. Sudah Mi, jangan ambil lagi ya. Saya tahu itu sifatnya itu istrimu. Ya. Kita datang dari jauh, biar teh saja tidak ada keluar. Biar teh saja tidak ada keluar, coba. Sudah Mi, jangan itu di ini. Ya, nah, kira kapan sendiri di perempuan di dunia ini? Banyaknya perempuan, 1:6 kalau sekarang. Ya, kalau sudah 1 tidak ada, masih ada 5 stoknya. Ya. Jadi adakan perbaikan. Kalau tidak ada dari keluarga, bisa dari orang yang sekali. Misalnya ada kiai, ada ustadz yang bisa sampaikan untuk dia sadar. Ya, karena bagaimanapun harus ada yang menengahi di tengah. Ditanya inspirasinya kenapa, apa yang kita tidak suka dari istri, disebutkan semua. Kemudian kita apa, ya. Kemudian setelah itu kita sepakati bagaimana kalau begini, ya. Setelah ini jangan lagi ada yang bahas. Setelah didamaikan, ya sudah berbaikan semua. Setelah ini jangan lagi dibahas. Ya, jangan lagi diungkit-ungkit. Kenapa kamu bilang begitu lagi sama Ustaz? Kenapa kamu? Nggak usah, sudah lewat. Jadi intinya adalah kita mau mengadakan perbaikan. Jadi solusinya tadi, datangkan orang ketiga yang disegani oleh kedua belah pihak. Nah, Ibnu Atiyah mengatakan bahwa firman Allah yang berbunyi wasulhu khair adalah sebuah lafaz yang bersifat umum dan mutlak, mencakup semua jenis perdamaian yang menenangkan hati, menghilangkan konflik, kebaikan serta merata. Kebaikan yang merata termasuk dalam hal ini perdamaian antara suami istri seperti yang kita sudah utarakan sebelumnya. Jadi sekali lagi ini sifatnya umum, konteksnya memang untuk suami istri, tapi bisa dipakai pada segala pertikaian yang terjadi di kehidupan kita. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa mendamaikan dua orang yang bertengkar itu lebih afdol daripada amalan-amalan sunnah. Ya. Jadi kalau kita mau mendamaikan orang lebih afdol ketimbang sholat sunnah, mengaji dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau didamaikan ini, itu pahalanya lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau ibadah sunnah itu larinya pahalanya kemana? Ke kita saja, ke kita saja. Tapi kalau mendamaikan, siapa yang kita perbaiki? Dua orang yang kita damaikan, ada orang lain. Jadi kalau ibadah sunnah itu yang dapat cuma pelakunya, yang sholat saja, yang zikir saja. Tapi mendamaikan dua orang yang mau berpisah, itu pahalanya lebih tinggi karena ada orang lain yang dia ajak untuk melakukan kebaikan. Nah, makna ayat ini secara ringkas, jika seorang istri khawatir sikap nuzuz suaminya menjauh darinya serta tidak lagi memiliki keinginan padanya, maka yang paling baik dalam kondisi seperti ini adalah kedua belah pihak mengadakan islah atau perdamaian, di mana sang istri memberi sebagian hak-haknya yang wajib kepada suaminya, namun keduanya tetap tinggal bersama. Bentuknya sang istri rela mendapatkan hak yang lebih sedikit berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal, atau memberikan jatah hari dan malamnya kepada suaminya. Baik, perhatikan di sini. Bentuknya, ya, sang istri rela mendapatkan hak yang lebih sedikit berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal, atau memberikan jatah hari dan malamnya kepada suaminya. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita mau berdamai, saya tanya, kalau mau berdamai itu pasti ada yang digugurkan dari hak-hak kita. Contoh, istri punya hak misalnya mendapatkan nafkah. Biasanya itu nafkahnya dapat 2 juta per bulan biasanya. Tetapi karena suaminya sedang turun ya pekerjaannya, usahanya, tidak bisa 2 juta, sekarang bisa menjadi 1.500.000. Nah, gara-gara 1.500.000 ini ribut karena tidak ada pembeli skincare. Ya, jadi ribut 1.500.000. Nah, dan istrinya sudah mulai, ya, sudah mulai marah-marah, sudah mulai masaknya tidak semangat, sudah mulai tidak melayani, menservis dengan baik, maka sudah mulai nusyuz. Apa itu? Sikap ta'acuh. Suaminya juga tidak terlalu peduli. Kalau kita mau berdamai, pasti ada yang digugurkan. Pasti harus ada yang mengalah. Ya, seperti tadi istrinya kayak sudah, daripada kita pisah, sudah biar itu 1.500.000 saja per bulan. Ya. Dia bilang istri jangan 1.500.000 tiap bulan tidak ada. Ya.
Barakallahu fiik. Jadi begitu kalau mau mendamaikan adalah pasti ada yang digugurkan dari hak-haknya. Pasti ada yang berkurang. Ya, makanya di sini disebutkan bentuknya sang istri rela, ini ya, rela mendapatkan hak yang lebih sedikit berupa nafkah, tidak seperti dulu pakaiannya ya dan tempat tinggalnya. Mungkin fasilitasnya juga berkurang, sudah mulai dijual asetnya untuk bayar hutang. Ya, daripada gara-gara itu bertengkar, maka harus ada yang mengalah. Jadi harus ada yang mengalah. Jadi kalau kewajibannya suami itu 5 untuk melakukan perdamaian, maka harus berkurang dari kewajiban-kewajiban suaminya. Ya, jadi seperti itu cara untuk bisa mendamaikan istri. Pasti ada yang mengalah, ya, pasti ada yang mengalah dari kewajiban. Nah, apabila kedua belah pihak sepakat atas kondisi ini, maka hal itu menjadi tidak mengapa, baik bagi dirinya maupun bagi suaminya. Pada kondisi yang seperti ini, suaminya boleh tinggal bersamanya dalam satu rumah. Tentu itu jauh lebih baik daripada memilih berpisah, karena itu Allah berfirman, dan perdamaian itu lebih baik. Dan itu lebih baik daripada berpisah. Ya. Tetap tinggal satu rumah, tidak pergi, karena kalau sudah pergi, kalau ada persoalan itu pasti menyebabkan mudorotnya lebih banyak. Ya, mudorotnya lebih banyak. Tetapi yang lebih baik adalah tetap tinggal di rumah bersama dengan hak-hak yang mungkin kurang, tidak seperti dulu, karena mau diperbaiki urusannya. Nah, dari keumuman lafaz ini dapat dipahami bahwa perdamaian itu dilakukan pada orang-orang yang bertikai atau ada hak-hak yang terambil dalam semua hal, dan pilihan perdamaian itu jauh lebih baik ditempuh daripada mengembalikan segala hak kepada pemiliknya. Sebab islah itu sendiri akan menghadirkan kasih sayang dan toleransi di antara keduanya. Jadi disebutkan di sini ada hak-hak yang terambil. Contohnya misalnya tadi hak istrinya 2 juta per bulan, tapi karena turun ya usahanya suaminya tinggal 1.500.000 misalnya, maka si istri harus merelakan, harus mengurangi haknya. Bilang sudah, kalau memang seperti itu yang terjadi, turun usaha, ya sudah itu saja yang kita kasih. Ya, jadi tidak menuntut hak yang lebih, karena itu bisa memicu yang namanya pertikaian, bahkan ya persoalan. Nah, perdamaian atau perbaikan itu bisa dilakukan pada semua hal, kecuali apabila ia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka pada kondisi yang seperti ini tidak dibenarkan islah, sebab di dalamnya terdapat unsur kezaliman dan dosa. Ya, jadi boleh semuanya diperbaiki kecuali yaitu menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Ini silakan ditandai ya. Ini perbaikan itu penting, kecuali pada hal yang satu ini, yaitu tidak boleh menghalalkan yang Allah sudah haramkan dan tidak boleh mengharamkan apa yang sudah halalkan. Contohnya misalnya apa? Ya contohnya misalnya suaminya tidak punya kerjaan dan istrinya menuntut untuk diberikan nafkah. Ada sebenarnya pekerjaan Ustaz, yaitu menjadi sandro. Wah, kalau jadi sandro saya ini pernah saya pengalaman, saya sudah tobat, tapi lebih menjanjikan itu. Bagaimana kalau saya kembali? Ah, ini masuk di sini. Boleh mendamaikan dua orang yang bertikai, tapi kalau persoalan halal haram jangan. Menjadi sandro itu hukumnya apa? Haram. Saya sudah taubat Ustaz. Ya, pernah saya itu ya sering beri pulsa. Sering beri pulsa, gonta-gonta nomor ya. Saya sudah taubat. Ternyata setelah hijrah, aduh, kurang pendapatan. Bagaimana kalau saya kembali? Ini sudah darurat, darurat ya. Bolehkah saya kembali? Ya tidak boleh, karena yang menipu itu hukumnya apa? Haram, maka tidak boleh kembali di situ. Darurat yang bagaimana? Ya. Babi itu bisa dimakan kalau betul-betul tidak ada pilihan kecuali mati, antara mati dengan hidup. Nah, itu pada kondisi itu bisa. Itu pun makan babi, kata para ulama kita, secukupnya bisa bernafas, bukan dua baki di situ. Ya, barakallahu fiik. Ya, tapi yang disebutkan bilang darurat apa? Darurat skincare mungkin, atau darurat mobil P, ya. Ya kalau itu bukan termasuk darurat. Darurat itu pilihannya adalah mati, udah. Pilihannya adalah mati. Sama dengan misalnya ada orang yang tidak mau puasa, seperti ya. Ada misalnya mungkin tukang bangunan bilang, ini kalau kita tidak kerja, kita tidak bisa makan. Bolehkah saya batalkan puasa? Darurat.
betul-betul darurat, tidak makan bisa mati, maka dikatakan boleh ganti di hari yang lain. Ternyata setelah ditelusuri bukan masalah makan dan minum, masalah baju baru untuk lebaran dan mau pulang kampung mau sewa mobil supaya dikira sultan. Kan begitu. Jadi sebenarnya ini kenapa ini mau batalkan puasa? Apakah darurat, betul-betul darurat? Darurat itu sekali pilihannya adalah mati. Ternyata bukan masalah makan dan minum. Ternyata masalah baju baru dan mobil sewa untuk bisa pulang di kampung. Apakah ini darurat? Tidak. Maka bagi tukang bangunan dia tetap harus berpuasa dan tidak boleh dia batalkan puasanya. Nah, perlu dipahami bahwa setiap hukum tidak akan sempurna sebelum ada tujuannya serta ketiadaan penghalangnya. Terkait dengan hukum ini, yang dimaksud adalah as-suhl atau perdamaian dan perbaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tersimpan kebaikan padanya dan kebaikan itu merupakan tujuan dan kebutuhan semua orang yang berakal. Karena itu pula Allah mendorong serta memerintahkan seorang mukmin untuk mencari dan menyenangi kebaikan itu. Allah juga menyebutkan rintangan dan penghalangnya, yaitu pada firman Allah, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. An-Nisa 128. baik, ini adalah tantangannya kalau mau didamaikan. Apa tantangannya? Walaupun manusia itu menurut tabiatnya, apa itu tabiat? Kebiasaannya atau asalnya itu manusia kikir. Maksudnya lagi kikir itu tadi egonya tinggi, tidak mau dikalah, selalu mau menang. Itu yang dimasukkan dengan kikir. Ini tantangannya. Makanya kalau mau didamaikan, ya, itu ya pernah ada pengalaman itu pasti tidak ada yang pasti lama. Tidak bisa mendamaikan itu cuma 5 menit saja, enggak. Pasti 3 jam 2. Karena semuanya punya ego tinggi. Suaminya tidak mau dikalah, istrinya juga tidak mau dikalah. Jadi sama-sama tinggi egonya. Ya. Dan ini adalah tabiat manusia, tidak mau dikalah. Dia harus menang. Ya, dia harus memenangkan pertikaian itu. Nah, maksudnya jiwa manusia itu cenderung kepada kikir, tidak ada keinginan memberikan apa yang dimilikinya. Memiliki dorongan kuat untuk mempertahankan miliknya karena memang jiwa manusia memiliki tabiat kikir. Jadi maksud ayat ini, kalian harus berhati-hati dengan sifat tidak terpuji dan rendah ini. Gantilah ia dengan sifat toleransi dan dermawan, bersungguh-sungguh memberi apa yang dimiliki serta merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Jadi seperti itu, bahwa tabiat manusia itu kikir asalnya, sehingga kita harus menjauh daripada sikap kikir itu. Ingat, perdamaian itu lebih baik. Nah sekarang karena ini berkaitan tentang rumah tangga atau suami dan istri, ya perlu kita tahu ya bagi para suami bagaimana cara mendidik istri kalau dia sedang melakukan kesalahan. Ini bisa ditambah catatannya, ya. Bagaimana mendidik istri jika dia telah melakukan kesalahan? Apakah seorang istri wajar salah? Wajar, karena dia tercipta dari tulang rusuk yang apa? Bengkok. Ya, karena dia bengkok, jangan mau dipimpin dengan yang bengkok. Ya, jangan mau dipimpin dengan yang bengkok. Jadi kalau ada perempuan menjadi ketua, itu bahaya, itu bengkok. Contoh misalnya paling sederhana, coba kasih kalau perempuan ketua panitia, sudah pasti ada yang bengkok itu. Bengkok, ada yang bengkok, mungkin spandunya bengkok. Ya, jadi jangan kasih. Ya, mungkin jadi anggota oke, tapi kalau jadi ketua yang menentukan ya atau tidak, maju atau mundur, oh jangan. Itu tercipta dari bengkok, namanya bengkok ya susah lurus. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fa'izuhunna, yang pertama nasihati. Ya, dinasihati keluarga kita. Ya. Jadi kalau melakukan kesalahan dinasihati dulu, ya, dinasihati. Kemudian yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, berpisah, pisah ranjang, ya. Pisah ranjang. Kemudian yang ketiga, wadribuhunna. Wadribuhunna. Ini terdapat dalam surah Nisa ayat 34. Ya. Pukullah dengan pukulan yang mendidik. Ya. Pukullah dengan pukulan yang mendidik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala
berfirman, ketika istri telah melakukan kesalahan, maka yang kita kerjakan adalah wahjuruhunna, yaitu kita ya wa'idzuhunna, yaitu menasihatinya terlebih dahulu, ya. Wallati takhafuna nusyudahunna fa'idzuhunna, nasihati dulu, ya, tidak boleh begitu, salah yang kamu kerjakan, ya, ikuti arahan, ya, jangan seperti itu, dinasihati. Ya, wanita itu cepat menerima nasihat karena dia mendominasi hati ketimbang pikiran. Ya, kalau laki-laki yang ada pikirannya dia dahulukan, tapi kalau perempuan hatinya, ya, makanya wanita lebih cepat menangis. Kemudian terjadi lagi kesalahan berikutnya, dan itu kesalahan yang sama, jatuh di lubang yang sama, kata Allah, maka boleh pisah ranjang. Bagi laki-laki pisah ranjang mungkin tidak suka, ya. Istrinya masuk di dalam kamar, dia di ruang tamu, mungkin biasa saja, ya. Tapi kalau perempuan itu ada sesuatu yang dulunya ada dia peluk, sekarang sudah tinggal bantal, ya. Ada yang dia sudah tidak ada. Ya, jadi seperti itu. Pisah ranjang itu berpengaruh untuk perempuan, ya. Kemudian tidak mempan lagi itu, tapi biasanya yang kedua ini sudah mempan, biasanya. Kalau tidak mempan berarti kedua betul ini, ya. Kemudian setelah pisah ranjang masih jatuh, ingat di kesalahan yang sama. Ini bukan kesalahan lain, kesalahan yang sama, maka pukul dengan pukulan mendidik, ya. Dipukul dalam artian tidak membekas, ya, bukan pukul warnanya ungu, ya. Ya, kalau pukul ungu itu namanya KDRT, tidak boleh. Dalam agama dan dalam hukum negara juga tidak boleh. Jadi boleh dipukul dengan pukulan mendidik, ya, dipukul misalnya telapak kakinya, ya, dipukul telapak kakinya, ya, dipukul hidungnya sampai mancung ke dalam, ya. Ya, jadi dipukul telapak kakinya atau pahanya dipukul, ya, intinya tidak berbekas, tapi jangan kasih paku di sini, ya, ya. Tapi dipukul dengan pukulan mendidik, masya Allah. Jadi itu cara menasehatinya. Kemudian kalau itu tidak mempan, apakah ada lagi solusi? Tadi yang pertama apa? Nasihati. Kalau tidak bisa, pisah ranjang. Jatuh lagi ke sana, pukul dengan pukulan mendidik. Setelah itu dia jatuh lagi. Apakah sudah saatnya? Masya Allah, sudah saatnya untuk ganti pintu, ya. Maka kata para ulama kita, ada seorang syekh di Masjid Nabawi pernah mengatakan, wanita itu dipisah karena 3 alasan. Selain itu maka sabar. Nah, ini salah satu faedahnya, ya. Ada syekh dari Masjid Nabawi itu menyampaikan ceramah, wanita itu dipisah karena 3 alasan. Selain ini maka sikapnya adalah sabar. Yang pertama adalah masalah akidah. Kalau dia sudah mulai akidahnya lain, ya, ada dia sembah selain Allah, sudah, kelas. Ini sudah bisa. Tentunya setelah urutan tadi, ya, paham nggak? Urutan tadi itu. Ya, kalau dia baru menyembah selain Allah, jangan langsung ini, nasihati dulu, pisah ranjang dulu, atau pukul dulu. Itu. Nah, ini yang pertama, akidah. Ya, akidahnya sudah lain, dia sudah menyembah selain Allah, sudah menyembah selain Allah, melakukan kesyirikan, tiba-tiba dia menjadi para tidak normal. Nah, itu sudah termasuk, ya. Yang kedua kata beliau adalah sholat. Sholat, dia tinggalkan sholat, tidak sholat, ya, warakallahu fiik. Haidnya sudah selesai tapi dia masih bilang masih haid, nauzubillah, ya. Ada itu biasa agak panjang lagi haidnya, ya. Yang dulunya 7 hari 5 hari jadinya 15 hari, ya. Betul-betul dia ambil pulsa lagi, ya. Nauzubillah. Ini. Jadi sholat dia tinggalkan, itu salah satu alasan, ya. Yang ketiga, kehormatan. Ya, nauzubillah. Pergi reuni, nauzubillah. Ya. Ketemu dengan teman lamanya, ada lagi CLBK, cinta lama belum kelar, ya. Kalau 3 ini sudah terjadi, maka wasarrihkunna sarahan jamila, kita pisah dengan perpisahan yang indah, sudah. Tapi kalau masalah akhlak apa,
ya, masalah cerewet apa, sabar. Intinya selain 3 ini apa? Sabar, sabar. Ya. Kalau kita lihat-lihat, kayaknya kena ini, sudah. Barakallahu fiik. Ada juga tetap pertahankan yang satu, tetapi, ya. Jadi selalu begitu. Ya, ini salah satu faedah. Dan betul memang akidah itu tidak bisa ditawar-tawar. Salat itu tidak bisa ditawar-tawar. Dan juga masalah apa? Masalah kehormatan. Dan ini juga bisa berlaku kepada istri yang mau menggugat cerai. Suaminya lain akidahnya, lain dia sembah. Dia sembah pohon, dia sembah. Atau dia tidak sholat. Ulama kita ketika ditanya, Syekh, gimana kalau suami saya tidak sholat? Ada mengatakan kamu itu tidur sama babi. Ya. Artinya dia tidak sholat. Biar Jumat tidak ada. Biar Idul Fitri, Idul Adha tidak ada. Tidak ada. Biar Idul Fitri. Ini meninggalkan sholat secara total ya. Bukan yang kadang-kadang. Kalau kadang-kadang ini itu tetap sholat, tapi kadang-kadang ditinggalkan, itu bukan itu. Bukan maksud. Ini saya ulangi, meninggalkan total. Jumat pun tidak, Idul Fitri, Idul Adha pun juga tidak. Total. Tidak pernah kelihatan sholat. Tidak pernah kelihatan sholat. Nah ini. Tapi kalau misalnya kadang-kadang Jumat, kadang-kadang tidak, ini tetap. Berarti dia masih apa? Masih yang kami maksudkan di sini adalah total. Dia memang tidak sholat. Dalam 1 tahun itu tidak ada sujudnya. Itu. Dalam 1 tahun itu tidak ada sujudnya. Nah, ini sudah bahaya ini. Ini sudah bahaya sekali. Kalau yang seperti itu. Ini sholat tidak bisa tawar-tawar ya. Nah. Dan yang ketiga, kalau dia tidak menjaga kehormatan, suaminya pergi selingkuh, suaminya dengan perempuan, maka istri boleh menggugat. Ya, itu dalam agama kita. Ya. Jadi ya kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang buruk, ya, dari sifat-sifat keji dan mungkar. Nah, ketika seseorang dianugerahkan memiliki akhlak yang mulia dan luhur ini, maka pada saat itu akan mudah baginya menerima perdamaian dan perbaikan dengan musuh dan rivalnya. Ia pun akan merasa enteng untuk sampai ke tujuan islah. Berbeda dengan orang yang tidak bersungguh-sungguh mencabut sifat kikir dari dalam dirinya. Ia akan sulit menerima perdamaian dan perbaikan, karena ia tidak siap memberikan apa yang menjadi miliknya, dan ia tidak ridho haknya dikurangi sedikit pun. Dan jika musuhnya memiliki tabiat dan perangai yang sama, maka tentu perdamaian dan perbaikan itu akan semakin menemui jalan buntu. Ya, jadi disebutkan di sini bahwa tujuan islah atau mendamaikan itu selalu menjadi jalan kebaikan. Wasulhu khairun. Apa itu wasulhu khairun? Dan perdamaian itu lebih baik, lebih indah daripada kebalikan atau pertikaian. Ya, jadi jamaah sekalian, seperti itu tadi yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa selain daripada itu kita diminta untuk bersabar, ya, bersabar menghadapi keluarga. Apalagi perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita mengatakan kalau kamu sekali lagi mengerjakan begini, saya akan hukum kamu. Tidak, pasti dia akan ulangi lagi. Begitu. Tidak mungkin dia tidak ulangi, pasti diulangi. Jadi bagaimana tidak? Bengkok. Ya. Kata Nabi, karena sifatnya bengkok, coba ya, bagaimana Nabi kasih perumpamaan. Dia tulang rusuk bengkok. Kata Nabi, kalau kamu elus-elus pelan-pelan, ya, dia akan mulai lurus. Tapi kalau kamu biarkan tidak mau didik misalnya, biar istri mau keluar tidak pakai jilbab, itu kan membiarkan, dia akan tetap bengkok. Tapi kalau kamu terlalu kasar juga bisa patah. Jadi solusinya apa? Seperti ini. Bahasa Perancisnya dicapu-capu. Nah, ini. Nah, itu kan mulai lurus ya. Nah, gitu, begitu caranya. Masya Allah. Ya, begitu caranya. Ya. Tapi kalau misalnya, coba dikasih keras, patah, atau dibiarkan juga, bengkok juga. Biar keluar kemana-mana sama temannya, sama gosip apa. Itu namanya membiarkan keburukan. Jadi memang Nabi kasih sifat itu, Masya Allah. Kasih contoh, tulang rusuk bengkok itu luar biasa maknanya. Ya. Jadi solusinya kata Nabi, dilus-elus sampai dia bisa lurus. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Demikian apa yang sempat kami sampaikan pada pagi hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.